Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang teman-teman ketahui belakangan ini ya. Saham ini mengalami kenaikan, bahkan ada keluar berita bahwa laba bersihnya mencapai 12 triliun. Apakah saham ini akan melanjutkan tren-tren pembagian dividen jumbo ya? Mengingat labanya cukup besar, mengalami kenaikan hampir 70% ya, 68% sekian. Ya, buat teman-teman pasti sudah tahu saham apakah ini. Saham ini adalah PTBA atau Bukit Asam Tbk. Ya, bagaimana potensinya? Apakah teman-teman masih bisa entry? Kemudian apakah ada potensi? Sekali lagi ya, ada potensi untuk pembagian dividen jumbo. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung cek beritanya. Ini melalui investasi.kontan.co.id ya. Laba bersih capai 12 triliun. Begini potensi pembagian dividen PTBA atau Bukit Asam. Ini beritanya baru ya, tanggal 3 Maret 2023. Kita cek beritanya di sini. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berhasil meraup laba bersih sebanyak 12,56 triliun pada tahun 2022. Namun persentase pembagian dividen anak usaha mining ID ini diproyeksi akan lebih kecil ya. Akan diproyeksi lebih kecil. Di sini dijelaskan bahwa equity analysis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Rayanti menilai bahwa meski berhasil mencetak pertumbuhan yang baik di tahun 2022, tetapi potensi pembagian dividen PTBA akan lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi bisa dikatakan walaupun dividennya atau labanya besar, belum tentu akan dibagikan semua sehingga dividennya jumbo ya. Dengan kondisi ekonomi global, produksi yang sudah diturunkan ya, berikut juga demand serta harga komoditas yang terus menurun membuat PTBA tidak akan membagikan dividen hingga 100% ya. Di sini jelaskan karena PTBA sudah mengantisipasi penurunan harga, penurunan permintaan ya. Kemudian produksinya juga turun. Dia memproyeksi bahwa porsi pembagian dividen yang akan dibagikan PTBA ya berada di level 74 persenan ya. Jadi 74 persenan. Adapun tahun lalu PTBA membagikan dividen tunai dari tahun buku 2021 senilai 7,90 triliun ya, atau Rp688,51 per lembar saham ya. Nilai itu setara dengan 100% dari laba bersih yang diperoleh Bukit Asam pada tahun 2021 ya. Pada 2021 emiten tambang batubara ini membagikan dividen sebanyak 835 miliar. Jumlah ini setara di 35 persenan dari laba bersih PTBA tahun 2020 ya, yang mencapai 2,4 triliun. Sementara pada tahun 2020 PTBA membagikan dividen 3,65 triliun atau setara dengan 316,8 rupiah per lembar saham ya. Jumlah dividen yang dibayarkan tersebut setara dengan 90% dari laba bersih tahun 2019. Sehingga teman-teman bisa tarik garis ya, kira-kira dia tidak akan membagikan 100% ya, kecuali yang di tahun 2021 ya. Yang di 2020 itu setara dengan 90 persenan ya, 90 persenan. Jadi tidak sampai 100 persenan. Jadi apakah potensinya akan membagikan dividen? Jelas, PTBA ini termasuk rutin untuk membagikan
dividen. Tapi pertanyaannya, apakah membagikan dividen dalam porsi jumbo? Itu yang teman-teman perlu lihat ya, perlu cermati. Tetapi kalau dilihat secara chartnya, ini kenaikannya karena ada sentimen keluarnya laporan keuangan bahwa PTBA ini menghasilkan laba yang cukup fantastis ya, 12 triliunan untuk tahun 2022-nya. Nah, sekarang dilihat posisi PTBA per video ini dibuat, yaitu tanggal 3 Maret 2023 ya. PTBA ini ditutup di level 4010 atau mengalami kenaikan tipis ya, 0,25% di range antara harga psikologis 4000. Kalau dilihat, dia sudah ada tanda-tanda perbalikan arah ya, yang sebelumnya dia downtrend, sekarang sudah mulai reversal. Ditandai dengan apa? Kalau sebelumnya downtrend adalah garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 200, sekarang EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Dan ada indikasi akan berpotongan di atas EMA atau berpotongan dengan EMA 200-nya. Kemudian kalau dilihat, ini ada gap ya. Ada kewajiban, bukan kewajiban sih. Biasanya gap itu akan ditutup. Dan ini sudah terpenuhi ya. Di sini ada gap yang sudah ditutup oleh PTBA ya. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat ada gap itu biasanya akan kecenderungannya akan ditutup. Dan ini sudah dilaksanakan ya, sudah terpenuhi, ditutup, dan sekarang menguji level area resist psikologis 4000. Berhasilkah? Kalau dilihat secara volume cukup tinggi ya volumenya. Garis MACD jelas mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan belinya cukup tinggi. Untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan ke broker summary-nya ya melalui Mirai. Ini teman-teman juga bisa cek beritanya ya, lebih update ya, lebih cepat untuk update-nya, yaitu di sini jelas PTBA kantongi laba 12,56 triliun. Laba bersih mencapai 12 triliun, teman-teman bisa baca ya. Di sini ini 3 Maret, beritanya cukup baru ya. Untuk nyambung yang tadi yaitu broker summary-nya, kita lihat di sini bahwa jelas ada akumulasi. Yang akumulasi siapa? Ada YU, LG ya, CC. Ini ada akumulasi. Yang jual itu ada SKI ya, YP. Mungkin kalau YP ini mungkin retail, PD juga retail ya, retail ada buang barang. Kalau YU, LG ini jelas ada big player ya, big player yang ambil, seperti itu. Kita coba lihat foreign flow-nya ya, foreign flow-nya, big fund-nya, apakah akumulasi? Jelas ya, mayoritas kalau dalam template seperti ini pun teman-teman bisa lihat ya, dari tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ya, ini kecenderungannya adalah akumulasi atau dana masuk oleh asing ya, cukup besar. Bahkan beberapa hari ke belakang ini mayoritas cukup tinggi ya, 34 miliar, 44 miliar, 10 miliar, walaupun ada outflow 10 miliar, tapi overall kalau dilihat dalam satu minggu ini aja, ini kecenderungannya masih inflow ya, asing masih masuk di saham PTBA ya. Jadi bagaimana potensinya? Karena ini di area resist ya, area resist psikologis di 4000, kemudian gapnya sudah tertutup, mungkin dia akan ada profit taking ya, profit taking. Tapi selama akumulasi, selama ada big fund yang akumulasi untuk saham PTBA, maka menurut saya ada besar kemungkinan untuk PTBA ini break dari area resist level 4000. Kalau seandainya dia break, maka kemana arah pergerakannya? Mungkin dia akan mencapai atau mencari titik area resist berikutnya ya, di 4200 atau 4400. Kalau 4200 cepat atau lambat kemungkinan dia akan terkena ya. Biasanya ketika break resist, maka dia akan meretest dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi arahnya seperti ini ya, pergerakan arahnya seperti ini.
Jadi ini mungkin dia akan break ya, konsolidasi, meretest supportnya, kemudian break ke arah sini. Ya, ini menurut saya targetnya ya, di area sini. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah, apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman mau lebih sabar ya, lebih sabar, mungkin teman-teman masih bisa hold selama garis EMA 50 ini berada di atas ya. Ini kan nanti ada potensi ya, kalau tidak ada halangan, ada potensi EMA 50-nya ini akan berpotongan dengan EMA 200. Jadi teman-teman masih bisa hold. Atau kalau seandainya teman-teman mau entry, bisa pertimbangkan lihat di area sini ya, area resist ini. Apakah PTBA ini mampu break dari area 4000 atau tidak? Kalau seandainya tidak mampu, maka teman-teman bisa tunggu di daerah ini ya, 3800 di area support sebelumnya ya, di area sini. Jadi bisa tunggu di area sana. Tapi menurut saya ada kemungkinan besar kalau dana asingnya masih akumulasi, time frame-nya biasanya asing itu jangka panjang ya, kemungkinan dia akan keep atau tetap akumulasi saham ini sampai mendekati come date-nya ya, come date pembagian dividennya, kemungkinan ke arah sana. Tapi lebih pastinya teman-teman bisa pantau, masukkan ke watchlist selama ada akumulasi dan bertahan atau break dari atas EMA atau area resist level 4000-nya ini, teman-teman masih bisa entry ya. Kalau seandainya tidak mampu break, teman-teman berada atau lebih baik entry di daerah support berikutnya di 3800. Jadi cukup clear ya, bagaimana potensi PTBA sudah dijelaskan. Semoga membantu buat teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.